Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabul Adzan, bab rangkaian bab tentang saf. Mulai dari bab 71 ya. 71 babu taswiyatis sufuf indal iqamati wa ba'daha. Meluruskan saf ketika dibacakan qomat atau setelahnya. Artinya sebelum dimulai gitu kan, sebelum dimulai sholat itu safnya diluruskan. Bisa ketika sedang dibacakan qomat, bisa juga setelahnya atau sebelumnya. Kemudian bab ke-72-nya imam memeriksa lah gitunya, meyakinkan, imam menghadap kepada makmum, meyakinkan bahwa saf itu lurus. Bab ke-73 tentang saf pertama. Bab 74 meluruskan saf itu salah satu unsur kesempurnaan berjamaah. Kemudian bab 75 yang terakhir berarti dosa tidak meluruskan saf. Nah, seperti apa lurusnya gitu ya. Nah, karena kalau dengan bab ini, dengan bab 75, kalau disebut dosa berarti dari sesuatu yang wajib. Nah, Imam Bukhari membuat judul babu ismi man lam yutimma sufuh. Nah, kurang lebih maknanya demikian ya. Yaitu bab dosa tidak meluruskan saf. Itu rangkaiannya gitu ya. Sekarang masih nih bab ke-75, sekarang 76 kajian yang sekarang. Kalau sejak awal kan meluruskan saf. Kapan saf itu diluruskan, kemudian imam itu memeriksa, meyakinkan gitu kan safnya itu lurus. Kemudian tentang saf pertamanya, keutamaan saf pertama, lalu lurusnya saf itu salah satu unsur kesempurnaan berjamaah. Artinya sempurnanya bernilai tinggi berarti. Ya, yang terakhir kemarin nih Imam Bukhari, dosa tidak meluruskan saf. Artinya nggak bisa seenaknya gitu kan, asal. Kalau sudah asal sih segalanya asal sih ya. Kalau sholatnya saja asal, masa bersafnya serius. Tidak bisa asal berjejer berarti, karena berjejer iya, berbaris iya, tapi kan lurus atau tidak. Nah, ini di bab sebelumnya, bab yang kemarin, bab dosa tidak meluruskan saf. Ya, dosa itu kan dari sesuatu yang wajib. Dan uniknya Imam Al-Bukhari, jenius itu ya Imam Bukhari-nya nih. Hadis yang dijadikan dalil untuk judul dosa tidak meluruskan saf itu yang kemarin ya, Anas bin Malik sekali waktu datang ke Madinah dan ditanya oleh orang Madinah apa bedanya itu ya Madinah ketika Rasulullah masih ada dengan setelah beliau tidak ada. Ya, ada yang kau ingkari, itu masalahnya tuh bahasanya gitu ya. Ada yang kau ingkari dari apa yang kami lakukan. Anas bin Malik diplomatis juga, jenius. Anas bin Malik didoakan oleh Nabi itu jadi ulama. Anas bin Malik mengatakan tidak ada satupun yang aku ingkari, semuanya aman mungkin lah gitunya, nggak ada apa-apa, hanya satu yang aku lihat, satu yang aku garis bawahi gitulahnya, satu hal yang menjadi catatanku.
kalian ini tidak meluruskan saf. Nah itu dalilnya, itu hadisnya yang dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari untuk bab dosa tidak meluruskan saf. Itu kan dari bahasa apa yang ada engkau ingkari, nah artinya sudah berbeda dengan apa yang, apalagi Anas bin Malik kan pelaku sejarah. Anas bin Malik kan pelaku bagaimana Rasulullah dan para sahabat berjamaah. Anas bin Malik kan diantara makmumnya. Pelaku sejarah artinya kan di zaman Rasulullah seperti apa kalau sholat berjamaah. Di antaranya yang ini, yang tambahan sedikit saja, ulasan sedikit, ini ada tambahan. Dan ada ini juga udah beberapa kali saya sampaikan ya. Ada seorang tawanan perang dulu kan diikat di dalam masjid. Ya, seorang tawanan perang diikat di dalam masjid. Setelah 3 hari kemudian Rasulullah memerintahkan bebaskan, buka ikatannya. Dibuka gitu kan talinya, dia langsung lari keluar masjid masuk ke kebun Bairuha namanya ya. Mandi kemudian datang lagi dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini kan dia menyaksikan 3 hari berturut-turut bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat berjamaah. Dan dia menyimpulkan gak akan menang perang melawan orang-orang yang kompaknya luar biasa. Kan dibangunnya di dalam sholat berjamaah, bersabnya saja oleh Nabi diperhatikan. Kemarin kan ya Rasulullah hadisnya Rasulullah memerintahkan istawu, luruskan saf kalian, aku bisa melihat sholat kalian melalui punggungku. Bahkan ada hadis yang Rasulullah itu sampai turun gitu, turun masuk gitunya ke dalam saf makmum sampai dengan tangan beliau gitu ya, mendorong lah anggap itu, kamu mundur sedikit, kamu kurang maju, sambil di ini oleh Rasulullah, benar-benar diinspeksi ini soal saf berjamaah. Nah memang ini kesimpulannya benar gitu ya, Imam Bukhari menyimpulkan bab dosa tidak meluruskan saf. Sekarang bab 76 nih, seperti apa lurusnya? Perasaan kan semua yang bersaf kan lurus kan, apalagi ada garisnya sekarang. Ya sekarang ini kan di masjid-masjid gitu kan kebanyakan, banyak lahnya masjid itu yang sudah diberi garis kan. Ya diberi garis saf. Kemudian ada juga nih yang ya masjid-masjid yang hamparannya lantainya itu diberi sajadah. Sajadah, karpet lah. Tapi gambarnya gitu, gambar mirip yang biasa ada di sajadah, gambar masjid lah kurang lebihnya. Karpet gitu yang ada bergambar gitulah. Nah, ada yang cukup lebar gitu, ada yang cukup lebar gitu untuk. Nah semua yang berdiri itu mengikuti gambarnya, akhirnya jadi agak renggang. Ulah sih kan mata gambaran gitu deh, bergambar gitunya, jadi mengikuti gambar. Nah ini jadi agak renggang. Nah nanti ini di bab yang sekarang, jadi lurusnya masalahnya ya, lurusnya lah gitu, lurusnya dulu seperti apa sih yang lurusnya itu, ukurannya apa gitu, ukurannya apa nih lurus dan tidak. Karena banyaknya di sekarang inilah gitunya masjid itu sudah ada garis safnya. Tapi nah orang-orang yang bersaf itu asal menginjak garis tersebut dia merasa sudah lurus. Padahal kan di antara mereka itu ada yang menginjak garisnya itu dampal kaki bagian depannya. Sementara yang lainnya yang di sampingnya misalnya menginjak garisnya itu bagian tumitnya. Lurus nggak coba kalau begini?
Benar kedua-duanya menginjak garis gitu, tapi yang satu misalnya yang menginjak dari kakinya itu bagian dampal kaki bagian depannya yang dekat ke jari gitu ya. Kemudian yang satu lagi itu kan dia juga menginjak garis tapi tengah-tengah lah gitu, tengah-tengah bagian tengah dari dampalnya. Yang lainnya yaitu ada yang bagian tumitnya. Ya seperti inilah kurang lebih kan, jadi tidak lurus. Nah, seperti apa lurusnya? Nah, bab 76 sekarang. Babu ilzaqil mankibi bil mankibi wal qadami bil qadami fis safi. Nah, ini lurusnya itu seperti ini. Tapi hadis ini mesti benar memahaminya nih. Judulnya bab ilzaq, merapatkan. Nah, diterjemah demikian rapat jadi nanti. Babu ilzaqil mankibi bil mankib, bab merapatkan bahu dengan bahu, wal qadami bil qadami fi sofi, dan merapatkan telapak kaki dengan telapak kaki di dalam saf atau ketika bersaf. Ini masalahnya di kata ini babu ilzaq. Kata ininya dulu nih, judulnya ya. Bahasa kita atau terjemahnya ilzaq itu ternyata mayoritas sih mengartikan nempel, rapat, rapat kena gitu ya, kena. Jadi ini bab menempelkan, mengenakan, dikenakan mankib bil mankib. Mankib itu malah ini engsel nih, sambungan antara bahu. Kalau bahu kan ini bahu dan lengan atas. Ini sebutnya lengan atasnya, bagian dari antara sikut, dari sikut ke bahu. Ini lengan atas. Nah, mankib itu adalah engselnya. Di sini kan ada engselnya. Nah, mankib itu ada, itu engselnya. Nah, di sini babu ilzaqil mankibi bil mankib, bab menempelkan, merapatkan. Kebanyakan mengartikan demikian. Nah, padahal kata ilzaq juga itu dengan makna dekat, bukan hanya kena, tapi maknanya juga bisa dekat. Nah, jadi ini maksudnya kena atau berdekatan. Kalau kena bahu dengan bahu nih, mankib ini sebetulnya ya, kalau mankib itu engsel ini nih. Kalau bahasa Arabnya bagian badan ini bahu itu katifun, katif, bahu itu katif bahasa Arabnya. Kalau ini adud, nah itu engselnya mankib. Berarti ini nih dikenakan, kalau diartikan dikenakan, dirapatkan antara mankib dengan mankib. Nah, kalau yang satu pendek, yang satu tinggi, bagaimana kenanya? Karena mankib itu yang ini bukan bahunya, mankib itu bukan bahu seperti ini. Hadis tentang nanti tidak lamanya ke depan. Tidak lama ke depan setelah habis pembahasan tentang saf ini, Imam Bukhari di dalam kitabnya ini kemudian ke kaifiat sholat. Yang awal-awal dibahas kaifiat sholat itu adalah takbir dan angkat tangan. Karena pada takbiratul ihram, takbir yang pertama itu kan takbirnya disertai dengan
angkat tangan kan. Kalau takbir hendak sujud kan tidak angkat tangan. Takbir itu mengucapkan Allahu Akbar ya. Bangkit dari sujud juga tidak sambil angkat tangan. Nah, yang awal pembahasan tentang kaifiat sholat itu sesuai urutannya. Pekerjaan pertama awal sholat, memulai sholat itu adalah takbir ya, mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangannya itu seperti apa? Dan mengangkat tangan kalau hanya sekedar mengangkat, mau angkat esok lah pokoknya mah. Karena tangan itu kan asalnya di bawah. Orang yang berdiri mau sholat kan tangannya dibiarkan menggantung gitu kan, menggantung, berdiri tangannya menggantung. Kemudian ketika memulai sholat mengucapkan takbir sambil mengangkat tangan. Sok angkat gerak kemana lah pokoknya mah aing angkat mah tihandap ka luhur. Dari bawah begini angkat salah. Kenapa salah? Yang benarnya mana? Yang benarnya yang mana? Bagaimana? Kan mengangkat itu dari bawah ke atas gitu kan. Misalnya begini gitu, Allahu Akbar. Itu salah. Kenapa angkat tangannya seperti itu? Nah, terus yang benarnya bagaimana? Kalau itu salah, itu benarnya mengangkat tangan? Nah, ternyata mengangkat tangannya itu hazwa mankib. Nah, ini mankib nih di sini. Babu zakil mankib. Ya, mankib itu adalah ini engselnya, engsel dari antara bahu dan adud, ini lengan atas. Nah, kalau mengangkat tangan hazwa, ini di sini juga ada nih. Hazwa mankib. Hazwa mankib itu si telapak tangan itu persis berhadapan. Persis berhadapan dengan ini mankib. Ini nih telapak tangannya berhadapan dengan, ada di hadapan ini, berarti diangkatnya itu ke sini. Nah, ini jadi ada di hadapan ini. Jadi kalau yang tadi itu salah berarti. Atau mengangkat tangannya hanya sampai pinggang. Masih gede hoream dah sholat yang angkat lengan itu berat deh. Di bawah itu setik gitu. Ada hadiah. Ini mankib itu ini ya. Babu ilzakil mankibi bil mankib. Bab ilzaknya nih masalahnya. Banyak yang mengartikan jadi antara makmum dengan makmum itu ilzak itu kena. Di sini Membohri menyebut dua, babu ilzakil mankib bil mankib. Kalau diartikan kena, rapat, nempel gitu ya. Berarti kena antara bahu seseorang dengan makmum yang di sampingnya. Jadi sholat nate pageye-geye cek orang Sunda mah. Pageye-geye tekan nempel. Pasti nggak akan ada tumaninah kalau begitu. Tidak tumaninah kalau nempel dengan bahu orang. Nah, kalau nempel seperti misalnya ini memang terjadi isinya dan sulit dihindari. Kalau sholat di Masjidil Haram itu ya musim haji, kapasitas masjidnya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah jamaah haji. Jadi ketika sholat di kebagian juga untung lah itu, kebagian tempat juga untung, sapnya jadi sangat rapat, itu sujud tuh ke bokong orang. Nah, itu kondisi memang sudah nggak bisa dihindari demikian. Sholatnya juga ini sambil ini kena. Nah, padahal kalau ini antara bahu dengan bahu itu kena, ini sudah tidak bisa ditempatkan dengan benar berdasarkan dalilnya. Sedekap. Bersedekap ini seperti apa? Kalau bahu ini kena dengan nempel dan kena dengan yang di sebelahnya, pasti jadi begini.
Nah ini sudah tidak sesuai dalil. Ya, apabila ini nempel resikonya atau akibatnya jadi ini ke sini berarti, dan sholatnya jauh dari kata tumaninah. Nah, padahal kata ilzak itu bisa nempel, atau dekat. Nah, di sini kita baca dulu hadisnya nih ya. Satu lagi, babu ilzakil mankibil mankib, bab berdekatan, tidak terlalu jauh. Untuk apa gitu? Untuk apa ini berdekatan, tidak terlalu jauh? Ini kan untuk meluruskan saf. Ini Imam Bukhari nih ya. Makanya tadi saya ulang dari awal tentang pembahasan saf itu. Saf pertama di bab pertama yang membahas saf itu tadi bab 71, 72 dengan urutan seperti tadi. Bab terakhirnya sampai sebelum bab ini adalah bab dosa tidak meluruskan saf. Nah, kalau begitu kan mesti jelas lurusnya seperti apa. Ya kalau begitu kan mesti jelas lurusnya saf itu seperti apa, ukurannya apa. Kalau seperti tadi misalnya, ini sudah seperti di masjid ini kan ada garisnya. Ada nih garis safnya. Semua orang yang berdiri di garis tersebut merasa safnya sudah lurus karena semuanya kan menginjak garisnya. Semua kakinya itu menginjak garis. Padahal kan ada yang bagian depan dampal kakinya yang menginjak garis saf itu, ada yang bagian tengahnya, ada yang bagian tumitnya, itu pasti nggak lurus. Sebetulnya tidak lurus meskipun mereka itu sama-sama semuanya menginjak garis saf yang sudah dibuat. Nah ini di bab 76 ini nih Imam Bukhari membahas tentang lurusnya saf itu seperti apa, karena itu hukumnya wajib. Itu kan menurut nomor bab sebelumnya, dosa tidak meluruskan saf. Nah lurusnya itu adalah ini judulnya ilzakul mankibil mankib, merapatkan atau mendekatkan. Itu terjemah harfiahnya. Ilzak itu bisa merapatkan, bisa dekat. Artinya tidak nempel, tidak kena, tapi dekat. Ini kan masalahnya bukan soal jarak, tapi soal lurus atau tidaknya kan. Ini bukan soal jarak antara makmum, tapi ini sekarang ini kan soal lurusnya saf itu seperti apa. Tapi judulnya Imam Bukhari seperti ini, babu ilzakil mankibi bil mankib. Yang pertama lah tadinya catatannya adalah kata ilzak itu bisa memang benar diartikan kena, nempel, atau berdekatan. Yang kedua, wal kodami bil kodami, dan mengukurnya dengan wal kodami bil kodami itu telapak kaki dengan telapak kaki. Nah nanti di hadisnya lah kelihatan. Kita baca dulu hadisnya nih. Ya padahal ini kan bab tentang lurus, bukan soal jarak antara makmum ya. Ini bab sekarang ini bukan jarak antara makmum, tapi soal lurus dan tidaknya saf. Sementara Imam Bukhari judulnya seperti ini. Nah nanti kelihatan dari sini lurusnya seperti apa. Hanya kalau ini diartikan nempel, kena, rapat, itu kata tumaninah di dalam sholat itu pasti sudah nggak ada. Kaki ditempelkan dengan kaki makmum di sebelahnya, jeung gara retek, jeung gara retek. Narema menje, leuh getek ku mererang gitu jeung gatek jeung merang, makanya nu nempel teh nu eta teh eta nu dampalna teh nu perpecahan antar suku teh aya. Ayo di garoan juga itu tinggal itu rombehun barulah. Nah hadisnya
An Anasin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala aqimu suhufakum fa inni arakum min wara'i dhuhri wa kana ahaduna yulziku man kibahu biman kibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, aqimu sufufakum. Apa tegakkan sih bahasa aqimu kemarin kan tegakkan. Jadi ada dua nantinya yang disebut menegakkan bahasanya menegakkan seperti sholat lah. Aqimus sholat, menegakkan sholat itu apa sih? Sholat itu bukan mengerjakan, itu perintahnya bukan kerjakan, tapi aqimus sholat, tegakkan sholat. Dengan kata tegakkan itu berarti banyak hal nih yang terkait dengan sholat, yang tentunya bukan hanya mengerjakan, tapi tegakkan sholat itu. Dikerjakan ya hanya perintah mengerjakan, tapi mengerjakannya itu gitu di perintah itu menegakkan sholat. Berarti di situ harus ada kesungguhan, ada keseriusan, nggak bisa asal. Dengan perintah menegakkan sholat artinya kan bersungguh-sungguh, serius, segala-galanya gitu diperhatikan, dipenuhi lah itu yang ketika mengerjakan sholat. Nah di sini yang disebut tegaknya saf sholat itu seperti apa? Dua berarti nantinya, satu soal lurus dan tidaknya, yang kedua soal jarak antara makmum dengan makmum yang lainnya. Yang satu soal lurus dan tidaknya, yang kedua soal jarak. Ini ya hadisnya yang ini yang pokoknya. Aqimus sufufakum, tegakkan saf kalian. Fa inni arakum min wara'i dhuhri, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku, melalui punggungku. Di sini sudahnya di makna yang ininya. Padahal Rasulullah SAW itu kan sholatnya menghadap kiblat, tapi Rasulullah menyabdakan demikian, aku bisa melihat sholat kalian melalui punggungku. Nah itu kata Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik. Sabda Nabi itunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu tadi mengatakan Nabi bersabda seperti ini. Kemudian wakana ahaduna, dan kami yulziku man kibahu, salah seorang di antara kami, bahasa Arab ya, dan kami lah gitunya, yulziku tadi yang tadi dijadikan judul oleh Imam Al-Bukhari. Yulziku itu fi'il mudhari'nya, kalau ilzak tadi masdarnya, babu ilzakil mankib. Nah di sini hadis ini kami ini yulziku bisa dua tadi artinya, merapatkan atau mendekatkan. Man kibahu biman kibi sohibihi, mankib kami dengan mankib yang lainnya gitulahnya, kami menempelkan garis miring di makna bukan garis miring sih, atau maknanya tadi kan bisa menempelkan, bisa mendekatkan bahu kami dengan bahu yang lain. Wa qadamahu bi qadamihi, dan telapak kakinya dengan telapak kaki yang lain. Sekali lagi hadisnya di sini ada dua isinya. Ya, Anas bin Malik mengatakan isinya sabda Nabi, perintah tegakkan saf kalian karena aku bisa melihat sholat kalian.
melalui punggungku. Kemudian ini bukan sabda Nabi ini yang berikutnya, meskipun di hadisnya kalau kita lihat di kitabnya itu satu rangkaian. Ini mustahil kalau ini sabda Nabi kami menempelkan bahu kami kepada makmum di sebelah kami. Emang Nabi di sebelah Nabi siapa? Kalau dari Nabi tadi perintahnya, Anas bin Malik mengatakan Nabi bersabda, tegakkan sekalian, aku bisa melihat sholat kalian melalui punggungku. Titik sampai di situ. Nah kemudian disambung dengan ini bukan sabda Nabi yang ini, karena isinya pun mustahil kalau ini sabda Nabi. Kami menempelkan atau kami mendekatkan bahu kami dengan bahu makmum lainnya, dan telapak kaki kami dengan telapak kaki makmum yang lainnya atau yang di sampingnya gitu, dengan makmum yang berada di sampingnya. Nah sekarang penjelasannya nih dari Ibnu Hajar al-Asqalani ini. Wal muradu judulnya ini Ibnu Hajar al-Asqalani membahas judul nih. Tadi judulnya adalah babu ilzakil mankibi bil mankib wal qadami bil qadami fi soffi. Bab mendekatkan, sebetulnya itunya sebetulnya nih, karena ini Ibnu Hajar al-Asqalani tadi nanti menerangkan demikian. Bab mendekatkan bahu dengan bahu dan mendekatkan telapak kaki dengan telapak kaki. Nah, karena di sini jarak ternyata nih yang di sini yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari. Padahal ini masih erat kaitannya dengan bab sebelumnya. Dosa tidak meluruskan sayap, yang lurusnya seperti apa? Di sini ini Imam Bukhari ini memunculkan membahas tentang lurusnya. Tapi sekaligus gitu dengan soal jarak. Ilzak itu dekat antara bahu seseorang dengan bahu makmum di sebelahnya. Nah kata ilzaknya sendiri ini Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini mengatakan seperti ini. Wal muradu bidzalika, yang dimaksud dengan ilzak adalah al-mubalaghatu fi ta'dili sofi wa saddi kholalihi. Ini maksud judulnya, judul yang dibuat oleh Imam Bukhari itu. Nih Ibnu Hajar al-Asqalani menerangkan seperti ini. Yang dimaksud dengan judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari itu adalah ini tentang mubalaghah. Saya di mubalaghah teh naonnya. Tentang amat-amat sangat lah gitunya. Amat-amat sangat dalam memenuhi perintah Rasulullah SAW, tegakkan sapalian. Nah, Imam Bukhari sampai memunculkan kata ilzak yang secara harfiah di dalam kamus itu artinya bisa nempel, bisa juga dekat, dalam arti sangat dekat. Bisa nempel karena bisa juga dekat, berarti dekatnya pun itu sangat dekat. Ini yang disebut merapatkan barisan. Yang disebut merapatkan barisan kan bukan harus nempel. Yang disebut merapatkan barisan itu kan bukan harus nempel. Pagar betis atau pagar ini ketika ada perikik ketika ada pelanggaran kemudian tendangan bebas, yang berbaris nempel nggak? Tapi rapat kan mereka, ini disebutnya kan rapat supaya tidak ada celah yang mau menendang bola ini menembus barisan ini. Apa mereka nempel? Asa wah di itu, nah ada kudu antal gitu deh.
Tapi maksudnya sangat rapat gitu kan, sehingga yang mau ini kalau dianalogikan ya, kalau dibandingkan, sehingga yang mau menendang bola ini nggak mungkin ke barisan ini karena tidak ada celah untuk bola bisa lewat. Itu ilzak bahasa Arabnya yang demikian tah, yang berbaris ketika free kick, ketika tendangan bebas teh. Makanya yang menendang bola kan melewati tidak ke arah. Kenapa? Nggak akan ada celah untuk bola ke sana. Makanya kan menggunakan tendangan pisang yang melengkung gitu kan, melengkung melewati kepala barisan orang-orang ini gitu kan. Kalau untuk melalui celah barisan ini tidak ada celah, tak itu ilzak. Rapat gitu nya, apa nempel, coba lihat, enggak mesti nempel. Nah, yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari dengan judul ini adalah ini mubalaghah, ini benar-benar gitu amat sangat dalam hal memenuhi apa yang diperintahkan Rasulullah di dalam hadisnya itu kan aqimus sufuf, tegakkan saf kalian, yaitu di dalam ta'dilus sufuf, meluruskannya, wasaddi kholalihi, dan merapatkannya sehingga tidak ada celah. Nah, tapi kan yang dimaksud tidak ada celah tadi apa harus kena? Karena kalau benar-benar harus kena, dua nih yang harus kena, bukan hanya telapak kaki tapi juga mankib, malah yang disebut pertama. Nah, kalau sholat bersaf berjejer, semuanya menempelkan bahu dengan bahu, nggak kebayang sholat seperti itu sebetulnya nggak enak, nggak tumaninah. Mungkin yang pernah ke sholat di Masjidil Haram dengan dalam situasi seperti itu, gerakannya itu bareng semuanya belum nempel karena ini kan nempel. Terutama ini saja untuk ketika posisi qiyamnya membaca Fatihah dan surat, tangan kan di sini. Nah, kalau ini bahu nempel pasti ini jadi terdorong ke sini. Ya, kalau ini kena dengan bahu yang di sampingnya pasti ini terdorong ke sini. Nggak bisa seperti ini. Kalau terdorong seperti ini sudah tidak memenuhi, tidak sesuai gitunya dengan dalil, dengan hadis yang menerangkan di mana seperti apa posisi tangan ketika bersedekap seperti ini. Kalau nempel pasti ini jadi terdorong ke sini. Ini jadi tidak sesuai dengan dalil. Dan yang kedua yang disebut itu mankibil mankib, kodam bil kodam, bahu dengan bahu, telapak kaki dengan telapak kaki. Sekarang ini banyak orang yang sholat itu kakinya dia terus ngejar-ngejar kaki orang supaya nempel, sementara makmum yang di sebelahnya nggak mau, malah menghindar, terus dikejar sampai dia ini ngangkangnya jauh karena makmum yang di kanannya nggak mau nempel. Telapak kakinya nggak mau nempel dengan telapak kaki orang ini. Makmum yang di kirinya juga nggak mau. Yang di kanannya menghindar menjauh, yang di kirinya juga menghindar menjauh. Sementara dia terus ngejar telapak kaki orang yang di kanan dan kirinya sampai ngangkang sholatnya. Tapi ketika mau ruku, dia ubah gitu, kemudian ruku, kemudian sujud. Selesai rakaat pertama bangkit, ngangkang lagi. Asariuh itu sholatnya. Sementara makmum yang lainnya kan, yang makmum yang di sampingnya terus menghindar. Beberapa kali melihat orang yang demikian, itunya yang sholatnya seperti itu. Nah, ini memahami kata ilzaknya hanya satu dengan arti nempel, kena, sehingga dia telapak kakinya itu menurutnya harus kena ke telapak kaki yang ada di sampingnya. Nah, kalau mankibnya
Kenapa hanya satu? Karena di dalam hadisnya ini wakana ahaduna yulziku mankibahu bimankibihi, menempelkan bahu dengan bahu. Ini kalau mau diartikan menempelkannya. Kemudian wakodamahu bikodamihi, dua berarti kalau mau tekstual seperti ini. Bahu dengan bahunya nempel dengan bahu yang di sampingnya, telapak kakinya juga nempel. Kalau telapak kaki bisa, kalau bahu nggak bisa. Kalau yang satu pendek, yang satu tinggi, beda. Kalau arinu jangkung mah ban digantung deh, tepayah-payah deh. Arinu jangkung apa digantung teh tepayah-payah deh. Jelema jangkung ai teh gantungan penek atuh ngagapuy teu paeh-paeh. Dasar algojo na eta mah carekan ku hakimna ge. Ai sia belegug-belegug teh teangan nu penek atuh. Teangan nu penek. Hei mulai mana nih gantung sia. Enggak akan bisa. Nah, ini berarti tidak bisa diamalkan. Mankib bil mankib nih ya, karena ke mankib kan bukan bagian ini, bukan, tapi ini engselnya. Ya kalau yang bersap berdekatan itu yang satu tinggi yang satu pendek, ini bisa diamalkan nggak? Bisa sih, atau nu jangkungna ieu teh turun atawa nu pendekna make jejodog salatna gerasok ngerah nempel tah mankib. Kalau mau tekstual mankib ini nempel nih antara ujung ini gitu kan, engsel ini dengan. Nah padahal ini Imam Bukhari memunculkan judul demikian, kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani ini mubalaghah, maksudnya mubalaghah itu benar-benar gitu amat sangat memperhatikan perintah Rasulullah SAW, aqimus sufuf, tegakkan saf kalian. Tegaknya saf itu ada dua, satu ta'dilus sufuf, nah itu soal lurusnya barisan, wasaddu kholalihi, dan rapatnya barisan. Nah itu yang disebut menegakkan saf. Jaraknya seperti apa? Tidak jauh, berarti bukan harus nempel. Nah kalau ada yang tadinya prakteknya si telapak kakinya itu dia kenakan ke telapak kaki makmum yang di sampingnya, kurang satu gitu, katakan mankib mana? Kenapa hanya satu? Karena di dalam hadisnya ini wakana ahaduna yulziku mankibahu biman kibisohibihi. Dua kan kalau mau diartikan nempel, karena bukan hanya telapak kaki tapi juga dengan mankibnya. Artinya pemahaman demikian itu ya, bukan seperti itu maksudnya. Ini Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini di sini menjelaskan maksud Imam Bukhari memberi judul ilzak ya, ini untuk menunjukkan tadinya amat sangat diperhatikan itu dalam memenuhi aqimus sufuf. Karena bahasanya kan Nabi memerintahkannya bukan luruskan tapi aqimut, tegakkan saf kalian. Ternyata ada dua, yaitu ta'dilus saffi wa saddu kholalihi, lurusnya ya. Kemudian juga wasaddu kholalihi itu mengisi atau rapat lah maksudnya, sehingga tidak ada celah ya, sehingga tidak ada celah. Apa harus, nah gitu, apa untuk tidak ada celah dalam arti bersaf nih ya, apa yang dimaksud tidak ada celah ketika bersaf itu harus nempel gitu di antara semua makmum. Ini yang tidak yang
mustahil itunya, mustahil kalau mengerjakan sholat berjamaah semuanya nempel, kecuali dalam kondisi terpaksa ternyata jauh dari kata apa namanya ya rasa tumaninah itulah ketika sholat. Karena kalau di Masjidil Haram ya ketika sangat penuh banyak sebetulnya jadi yang sulit itu untuk mengerjakan sholat secara tumaninah. Dan misalnya ini saja kan sudah menyalahi kan, tapi ya seperti itulah kejadiannya. Kalau suami istri masuk masjid mau sholat berjamaah, mereka duduk berdampingan. Semua suami istri sama seperti itu. Ini saf laki-laki perempuannya di mana aturannya? Suami istri itu duduk berdampingan di saf depan bahkan. Nah kalau sholat berjamaah mau dimulai, nanti datang askar perempuan yang mengusir perempuan supaya ke belakang. Nah kalau yang tidak ketahuan oleh askar perempuan ini, si istrinya itu sholat dengan di samping suaminya, terus kemudian di sampingnya laki-laki semua. Tapi gitu sholat berjamaah itu kumaha aturan saf teh. Kalau di Masjid Nabawi lebih rapi sihnya. Kalau di Masjid Nabawi itu dari pintu gerbangnya saja sudah diarahkan perempuan kemana gitu ya, ke saf perempuan. Masjidil Haram sudah susah karena memang sangat padat itulahnya, bahkan tidak muat sebetulnya Masjidil Haram untuk menampung seluruh, apalagi kalau musim haji. Sholat tumaninah jangan harap lah dalam arti leluasa gitu ya. Kalau kita masuk kemudian sholat sunat yang lewat di depan kita itu sudah dihalangi, baru begini sudah mau lewat lagi, halangi lagi, baru gitu halangi lagi, ya saya tunggu namanya santap. Jangankan yang demikian, kita sedang sujud saja ini dilangkahi oleh orang. Begitu kita bangkit dari sujud itu urbatur itu lutut orang gitu yang melangkahi, itu nggak aneh, mau gimana lagi. Tapi kalau dalam kondisi normal gitu ya, dalam kondisi normal, nah ini saddu kholalihi itu jangan sampai jadi renggang. Jangan sampai jadi renggang, di mana itu jarak renggangnya ini terutama lah sebutnya itu masih cukup untuk satu orang. Jarak antara dua makmum ini ya renggang gitu, yang di sini masuk gitu masih bisa masuk untuk satu orang. Nah di sini ilzak itu bukan nempel, tapi sangat dekat. Tapi sangat dekat sehingga tidak ada celah. Ini yang disebut dengan merapatkan saf. Ya tidak pengaruh nanti ku bahasa Indonesia di merapatkan teh jadi rapat gitu, rapat kena. Nah itu masalahnya. Padahal kalau aslinya dari bahasa Arabnya ini artinya bisa nempel kena ya, tapi juga artinya bisa dekat, tidak nempel. Nah yang mana nih dalam hal ini? Apakah kena nempel atau dekat dalam arti tidak ada celah? Nah ini Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, wasaddu kholalihi itu dekatnya, sangat dekat, bukan nempel gitu, sangat dekat sehingga tidak ada celah. Nah nanti di dalam hadis yang lain itunya diterangkan itu yang dimaksud rapat tidak ada celahnya seperti apa. Nah yang pertama itu catatannya Imam Al-Bukhari Ibnu Hajar al-Asqalani menerangkan judulnya.
Yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari dengan judul Ilzaqul Mankib bil Mankib ini masalahnya menekankan, sangat memperhatikan perintah Rasulullah SAW, aqimus sufuf, tegakkanlah saf kalian, di mana ada dua hal yang disebut menegakkan saf. Bahkan tadinya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu al-mubalaghatu fi ta'dilis saffi wa saddi khalalihi. Itu hesen itu mubalaghahna itu tadilah maksudnya teh amat sangat gitunya memperhatikan. Dalam hal apa bersaf itu? Satu, soal lurusnya. Dua, soal saddu khalalihi, itu tidak ada celah, tidak ada celah, bahasa kitanya tidak ada celah. Nah seperti apa nanti tidak ada celah? Yang kedua nih catatannya, waqad warodal amru bi saddi khalali sofi wa targhibi fihi fi ahadits kasiratin. Nah sudah banyak hadisnya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ini banyak hadis yang isinya memerintahkan bisa di khalali sofi, untuk merapatkan saf. Nah, di mana diantaranya hadis riwayat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan hadisnya dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Lafaz hadisnya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqimus sufufa, tegakkanlah saf kalian, wahazu bainal manakib. Nah ini ilzak teh, wahazu bainal manakib. Nah ini berarti nanti ukuran saf yang lurus itu, kalau kita makmum gitu, kita meluruskan saf itu dengan makmum sebelahnya itu dengan apa sih ukuran lurus tidaknya? Ya ini nih, wahazu bainal manakib, sejajarkan bahu-bahu kalian. Nah itu ukuran lurusnya saf itu, bahu kitanya dengan makmum di sebelah itu berarti ada dalam satu garis lurus. Berarti anggaplah bahu lah gitu tanya, karena sebetulnya mankib itu bukan bahunya tapi engselnya, apa namanya, sendi bahu, nah gitulah. Nah yang disebut lurusnya saf itu adalah bahu atau sendi bahu kita ini dengan yang di samping kita, dengan samping kanan kiri itu ada dalam satu garis lurus. Berarti dari situ kita mengukur gitu, saf kita ini lurus atau enggak bahunya. Kemarin juga ada yang bukan perutnya ya, wah tuh perut nama saya nu kitu, aya nu lempeng, jadi aya nu ada yang rata, ada yang bergelombang sih. ada yang flat, ada yang bergelombang. Emang giripik. Bahu nih kalau ini dari sini ya, ini pada hadis nih, ini redaksi hadis. Aqimus suhufa wa hazu bainal manakib, tegakkan saf kalian dan nah ini luruskan mankib kalian. Ini untuk mengukur lurusnya saf itu, bahu semua makmum itu ada dalam satu garis lurus. Wasaddul khalal, dan jangan sampai ada celah. Ya, jangan sampai ada celah. Nah ini yang disebut jangan sampai ada celah itu, wala tazaru furojatin lisyaiton, jangan sampai ada celah untuk masuk setan. Nah yang seperti ini ya, man wasola sofan wasolahullah wa man koto'a sofan koto'ahullah. Ternyata urusan saf ininya sampai seperti ini nih. Wala tazaru furojatin li syaiton, jangan sampai memberikan
celah untuk setan masuk ikut bersaf, geus ngagoda genah tuh setan gigireun gitulah digambarkan, ya digambarkan demikian. Jangan sampai ada celah, menyisakan celah, memberikan celah untuk setan bisa masuk ke dalam saf, artinya tidak berjarak. Kalau berjarak, coba logikanya kan begininya, kalau antara seorang makmum dengan makmum yang di sampingnya berjarak, berarti itu kan logikanya itu masuk untuk satu orang bisa masuk karena ada jarak antara dua makmum, itu kan ada jarak, berarti kan itu cukup untuk satu orang bisa masuk. Nah, bagaimana kalau tidak jauh gitulahnya, atau tidak bisa seseorang ini bisa masuk tapi disebutnya renggang. Tapi sebutan renggangnya itu tidak sampai ada orang yang bisa atau masih bisa dimasuki oleh orang. Itu juga termasuk renggang. Nah, Imam Bukhari justru dengan kata ilzak itu berarti sangat dekat gitu antara mankib dengan mankib. Kalau renggang dalam arti ada celah atau ada tempat yang cukup untuk satu orang makmum, itu sudah sangat jelas. Itu renggang pisan jadinya, sangat renggang berarti. Meskipun tidak cukup untuk satu orang bisa masuk, tetapi disebutnya renggang kalau memang berjauhan. Ini yang disebut ilzakul mankib, itu artinya sangat dekat. Itu yang disebut merapatkan saf, dekat itu antara mankib atau bahu seorang makmum dengan makmum yang lainnya. Kalau disebut berjarak, renggang sampai cukup untuk satu orang berdiri di situ, ya itu sudah jelas renggang. Dan ini yang disebut wasadul kholal, mengisi celah atau merapatkan saf. Walatazaru furojatin li syaiton, jangan sampai kalian itu memberikan celah, memberikan tempat untuk setan bisa masuk. Makanya berdekatan, ya berdekatan, tapi hanya berdekatannya, tapi bukan kena, bukan nempel. Man wasola sofan wasolahullah, wa man qata'a sofan qata'ahullah. Barang siapa nyambung, disebutnya nyambung gitunya, ini kan di dalam satu saf. Ini di dalam satu saf nyambung gitu antara orang-orangnya. Kalau ada celah disebutnya ini terputus, berarti antara misalnya ini berdekatan, lalu ada saf di sampingnya ini yang bercelah, ini berarti disebutnya terputus ini saf nih. Barang siapa menyambungkan saf, maka Allah akan menyambungkannya. Wa man qata'a safan qata'ahullah, barang siapa memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya. Kalau di dalam sudah atau belum itu ya, yang bahwa lurus tidak safnya itu sangat erat kaitannya dengan keterkaitan di antara hati-hati kalian. Nah, Allah akan menyambungkan. Ya kalau safnya kan manusia kan yang melakukan itu kan, kalau safnya disebut tersambung atau terputus itu kan manusianya yang melakukan. Nah, yang disambungkan dan diputuskan oleh Allahnya itu apanya? Ya, yang disambungkan dan diputuskan oleh Allah di antara kalian itu di dalam saf itu adalah itu diantaranya keterkaitan di antara hati-hati kalian itu akan tersambung kalau kalian menyambungkan saf. Kalau kalian memutuskan safnya, nanti oleh Allah akan diputuskan. Satu nih ya, hadis tadi melalui Ibnu Umar,
Hadisnya riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW memerintahkan tegakkan saf kalian. Dan ini nih yang redaksi hadisnya, wahazu bainal mankib, bukan merapatkan, wahazu bainal mankib, dan luruskan bahu-bahu kalian. Nah ini yang disebut lurusnya saf itu adalah kalau bahu makmum ini semuanya ada dalam satu garis lurus. Berarti kita mengukur lurus tidak safnya itu dengan bahu kita ini lihat dengan bahu yang di sebelah. Kalau lurus berarti itu safnya lurus. Nah, kemudian berikutnya nih, catatan berikutnya. Kemudian berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, dan hadisnya dinyatakan sahihnya oleh Abu Daud. Kemudian juga riwayat Ibnu Majah. Hadisnya diriwayatkan melalui Abul Qasim Al-Jadali atau Husain bin Al-Haris. Dia mengatakan, sami'tu Nu'man bin Bashirin yaqulu. Aku mendengar, ini kata Husain bin Al-Haris. Aku mendengar An-Nu'man bin Bashir berkata, Akbala Rasulullah SAW ala nasi biwajhihi. Rasulullah SAW menghadap kepada orang-orang. Rasulullah menghadap kepada makmum gitu ya. Rasulullah menghadap kepada makmum. Ini sebelum sholat berjamaah. Rasulullah SAW menghadap kepada makmum, kemudian bersabda, Aqimu sufufakum. Tegakkan saf kalian. 3 kali Rasulullah memerintahkan demikian. Ya, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum. Wallahi la tuqimanna sufufakum aw la yukhalifanna baina qulubikum. Ini yang dimaksud tadi, Allah menyambungkan dan memutuskan. Barang siapa menyambungkan saf, Allah akan menyambungkannya. Barang siapa memutuskan saf, Allah akan memutuskannya. Ternyata ini yang diputuskan, yang disambungkan itu apanya gitu oleh Allah. Tegakkan saf kalian demi Allah. La tuqimanna sufufakum. Tegakkanlah saf kalian, aw la yukhalifanna baina qulubikum, atau Allah akan memutuskan di antara hati-hati kalian. Qala walaqad ra'aitu rajula minna yulziku man kibahu biman kibi sahibihi wa ka'bihi bi ka'bihi. Kata An-Nu'man bin Bashir, setelah Rasulullah menyabdakan 3 kali tadi kan, tegakkan saf kalian. Kalau kalian meluruskan saf, luruskan saf kalian, atau Allah akan tesa jalan. Allah akan tesa jalan tidak di antara saya bahasannya ya. Asalnya Allah akan membedakan hati-hati kalian. Maksudnya tadinya tidak ada kesamaan, keterikatan di antara hati-hati kalian. Tegakkan saf kalian, atau Allah akan mengacaukan, membedakan di antara hati-hati kalian. Nah, setelah Rasulullah bersabda demikian, An-Nu'man bin Bashir mengatakan, laqad ra'aitu rajulan minna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi. Nah, kami melihat orang-orang itu meluruskan saf dengan cara mendekatkan, mengukur itulah, dengan cara mendekatkan nih bahu. Nah, itu mengukur lurusnya saf. Yang mendekatkan bahu mereka dengan bahu yang lainnya. Wa ka'bihi bi ka'bihi, dan mata kaki. Kalau mau diukur dari kaki lurus tidaknya saf itu dengan
mata kaki ada di satu garis. Mata kaki itu yang dijadikan ukuran lurus tidaknya saf. Artinya kalau mata kaki dengan mata kaki gitu kan satu garis, nah itu lurus berarti safnya. Mata kakinya, kalau ukuran kakinya beda-beda. Kalau ukuran kakinya, lah kalau orang Indonesia, orang Asia Tenggara berjamaah di Masjidil Haram berdampingan dengan orang Afrika kakinya nomor 57. Nah, kita cuma 38. Itu mata kakinya lurus, itulah lurusnya saf. Itu kan kalau mata kakinya ya. Yang dijadikan ukuran lurus tidaknya saf itu adalah mata kakinya yang lurus. Nah, itu lurus berarti safnya. Kalau ukuran kakinya kan yang tadi juga kalau bahu dengan bahu, yang satu tinggi, yang satu pendek, mana mungkin kapan kenanya. Kalau diartikan kena kan, tapi kalau lurus kan bisa. Nah, yang ukuran kakinya beda juga. Ini lurusnya saf bagaimana? Mata kakinya yang ada dalam satu garis. Sementara ukuran kakinya kan tadi beda. Kalau orang Afrika yang tinggi besar itu bisa hampir 2 meter tingginya. Nah, sepatunya nomor berapa? 57 teh, 54 teh kakinya. Nah, kita 38. Aya nu tilu-tilu sepatu nanti ukuran kakinya, sepatu nanti sih gantungan kunci deh sedikit. Sepatu gantungan kunci gitu. Lalu berjejer dengan kakinya yang besar. Artinya kan tadi soal bahunya bukan tinggi rendahnya, karena memang artinya bukan menempelkan bahu dengan bahu. Kalau harus nempel nggak akan kejadian, yang satu tinggi yang satu pendek. Kemudian yang ini bagaimana nih lurusnya kaki? Yang satu ukuran kakinya kecil, yang satu ukurannya besar. Ternyata lurusnya saf itu adalah dengan mata kakinya yang ada di dalam satu garis. Nah, lanjutkan lagi nih. Wastadala bi hadisin numan haza ala anal muroda. Bukan yang inilah. Tetap sampai di situ sebetulnya nih ya tentang ini nih hadis ini sangat jelasnya yang barusan tentang perintah menegakkan saf itu 2, lurus dan rapat. Tapi yang disebut rapat di sini bukan harus nempel. Karena kalau benar-benar diartikan secara harfiah nempel, yang nempel apanya? Yang nempel itu kan mankib itu ini sendi. Ini tidak akan bisa diamalkan kalau yang berdampingan itu yang satu tinggi, yang satu pendek, terus nempelkan sendi bahunya bagaimana? Ya, makanya bukan seperti itu maknanya, bukan harus nempel antara mankib dengan mankib. Ini untuk mengukur lurus tidaknya saf itu bisa dengan ukur dari bahu, ukur dari ini bahu lah, anggap itunya tadi sendi bahu. Nah, kalau itu berada dalam satu garis lurus berarti saf itu lurus. Atau dari kaki, kalau mau melihat kaki itunya kita meluruskan saf lah. Kalau kita meluruskan saf dengan tolok ukur kaki, maka lihatlah mata kaki. Kalau mata kaki kita ini ada dalam satu garis dengan mata kaki makmum yang lainnya, nah itu berarti saf itu lurus, dan memang itu diperintahkan yang disebut tadi aqimus sufufa, tegakkanlah saf. Dan tadi itu perintahnya wahazu bainal mankib, bukan nempel, wahazu bainal mankib. Tapi tempatkan sehingga mankib makmum ini berada di dalam satu garis lurus. Teta wahazul mankib deh sejajar lurus lah itunya.
bahu kalian itu lurus. Tadi ya wahazul bainal mankib, luruskan bahu. Ini sesi nerjemah secara harfiah banyak. Tempatkanlah, jadikanlah bahu kalian itu berada di dalam satu garis lurus. Itu redaksi hadis, itu bukan kesimpulan. Nah ini di dalam tadi hadis riwayat Abu Daud, aqimus sufuf, tegakkan saf kalian, wahazul mankib, ini perintah dari Nabi, seperti itu lurusnya saf. Wahazul mankib, yaitu bahu itu berada di dalam satu garis lurus. Wasaddul kholala, dan rapatkan, jangan sampai terlihat, itulah jangan sampai ada celah di antara dua makmum. Tapi yang disebut dengan antar ada celah itu bukan artinya harus nempel, karena perintah sebelumnya juga bukan tempel kan. Tapi wahazu bainal manakib, jadikan bahu kalian itu dalam satu garis lurus. Nah itu tanya disebut menegakkan saf itu artinya lurus satu. Kalau Ibnu Hajar Asqalani tadi di awal sudah mengatakan demikian. Maksud Imam Al-Bukhari ilzaqul manakib itu ini al mubalaghatu fi ta'dilis sufuf. Imam Bukhari sangat berarti amat sangat nih menekankan nih Imam Bukharinya sendirinya dengan judul, karena ini yang awal tadi yang dibahas judulnya. Jadi Imam Al-Bukhari itu sangat menekankan untuk menegakkan saf. Ternyata ada dua hal, seperti hadis riwayat Abu Daud tadi. Satu, hazu bainal manakib, jadikan bahu kalian itu ada dalam satu garis lurus. Wasaddul kholal, dan rapatkanlah saf kalian. Wala tazaru furojatin li syaiton, jangan sampai ada celah. Rasulullah menyebutnya ada celah, kalau bersaf ada celah, Rasulullah menyebutnya kalian memberikan tempat untuk setan. Itulah ini redaksi hadisnya, wala tazaru furojatin li syaiton, jangan sekali-kali memberi tempat untuk setan. Itu berdasarkan hadis, berarti kan yang disebut aqimus sufuf itu ini yang ini nih hadisnya nih. Saya garis bawahi nih, saya kasih tanda di sini, hazu bainal manakib, itu yang dimaksud ilzak oleh Imam Al-Bukhari. Itu yang dimaksud ilzak oleh An-Nu'man bin Bashir tadi. Berarti kata ilzak di sini bukan nempel, tapi dekat, sehingga tidak ada jarak, tidak ada celah. Kalau Rasulullah menyebutnya kan kalian jangan memberikan celah untuk setan masuk di situ. Terus beres tak itu kesimpulan nantinya. Saya kira ini redaksi hadis ini yang sangat jelas nih ya. Wahazu bainal manakib wasaddul kholal. Luruskan, jadikan bahu kalian ada dalam satu garis lurus. Wasaddul kholal, dan rapatkan, jangan sampai kalian memberi celah, memberi tempat untuk setan. Kemudian yang kedua tadi, An-Nu'man bin Bashir mengatakan Rasulullah memerintahkan luruskan, tegakkan saf kalian, atau kalian akan palingkan di antara hati-hati kalian. Setelah Rasulullah bersabda demikian, kata An-Nu'man bin Bashir, aku melihat kemudian para sahabat itu mengukur kelurusan safnya itu dengan mendekatkan bahu mereka dan mata kaki mereka. Ya, mata kaki. Jadi para sahabat mengukur kelurusan saf mereka itu dengan ukuran bahu dan mata kaki. Itunya mengukur lurus dan tidaknya saf itu dari sejajar atau tidaknya bahu atau mata kaki.